Miss Shirley berharap kalian semua dalam keadaan sehat, ya. Nah, kali ini Miss Shirley akan membahas tentang tema 12 mengenai bijak menggunakan teknologi. Kalian semua pasti sudah mengenal gadget. Seperti di kelas komputer, kalian sudah mengenal teknologi komputer, sudah bisa membuat animasi, dan juga kalian saat ini menggunakan gadget untuk mengerjakan tugas, mengirim tugas. Nah, apakah kalian sudah bijak dalam menggunakan gadget? Nah, sekarang kita simak gambar di samping. Nah, di sini ada berjalan sambil bermain telepon genggam. Berjalan sambil bermain telepon genggam. Menurut kalian, apakah itu boleh? Nah, bermain telepon genggam saat berjalan tentu saja tidak boleh karena itu bisa berbahaya, ya. Kita tidak tahu sekeliling kita ada kendaraan atau apa. Selanjutnya, sibuk bermain telepon genggam melupakan teman. Lihat itu, ada beberapa anak yang sedang memegang gadget, ya. Dia tidak ada komunikasi dengan teman sampingnya. Menurut kalian itu baik atau tidak baik? Saat berkumpul dengan teman, sebaiknya kita letakkan gadget kita, lalu kita bermain bersama. Bagaimana kalau menggunakan gawai untuk menunjang kegiatan belajar? Ya, misalnya ini menggunakan laptop untuk bekerja. Baik atau tidak baik? Tentu saja baik, karena itu menunjang pekerjaan seseorang. Seperti Miss Shirley menggunakan gadget untuk menunjang pekerjaannya Miss Shirley. Miss Shirley menggunakan smartphone dan laptop. Itu sangat menunjang. Bagaimana di era pandemi seperti ini kalau tidak ada gadget, ya kan? Kita tidak bisa keluar, tapi kita juga tidak bisa berkomunikasi. Nah, itu salah satu manfaat gadget pada saat ini. Tidur sambil memegang gawai, tidur sambil main smartphone, ya. Udah dimatiin lampunya, disuruh tidur, ternyata masih main HP, masih main smartphone, ya. Nah, itu baik atau tidak baik? Ya, itu tidak baik karena bisa merusak mata. Selanjutnya yaitu adalah menggunakan gawai untuk bermain bersama teman. Nah, kalau tadi itu main bersama teman, tapi dia main gawai sendiri-sendiri, main gadget sendiri-sendiri dan melupakan teman di sebelahnya. Kalau sekarang smartphone-nya satu untuk bersama. Menurut kalian bagaimana? Iya, boleh, tapi yang rukun, nggak boleh berebut, ya kan? Itu tadi contoh bijak menggunakan teknologi. Jadi di sini ada kelompok pro dan kelompok kontra, ya. Kelompok pro itu artinya dia setuju dan kalau kontra itu tidak setuju. Contoh kata-kata pro itu biasanya saya setuju, saya percaya, saya yakin, saya sependapat. Kalau kontra bagaimana? Saya tidak setuju, saya tidak percaya, saya tidak yakin, saya tidak sependapat. Misalnya coba kasih pertanyaan, ya, yang akan dibahas nanti, ya, setelah kalian menonton video ini, ya. Kalian bisa kirimkan pendapat kalian. Menurut kalian, ya, perlukah, ya, menurut kalian perlukah murid sekolah dasar membawa telepon genggam? Di-share ulang. Perlukah murid sekolah dasar membawa telepon genggam? Kalian siapkan dua pendapat pro dan kontra.
ya. Pendapat pro-nya seperti apa dan pendapat kontranya seperti apa. Kalian kerjakan setelah menonton videonya Miss Shirley ini ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke kata tanya. Kalian pasti sudah sangat paham kan tentang kata tanya. Contoh kata tanya: apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Tentu saja kalian pasti sudah paham dengan kata tanya tersebut. Oke, selanjutnya kita belajar kalimat majemuk campuran. Nah, sudah beberapa kali kita belajar tentang kalimat majemuk, kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk bertingkat. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ya terdiri dari kalimat majemuk setara ditambah dengan kalimat majemuk bertingkat menjadi kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran terdiri dari induk kalimat, anak kalimat, dan anak kalimat. Anak kalimatnya ada dua. Nah, bisa dikasih contoh. Induk kalimat: ibu sedang memasak di dapur. Anak kalimat satu: ayah membaca koran. Anak kalimat kedua: adik tidur dengan lelap. Bagaimana jika digabungkan supaya menjadi kalimat majemuk campuran? Ya, benar. Kita harus menambahkan kata sambung. Kata sambung apa yang tepat untuk menggabungkan kalimat majemuk campuran tersebut? Nah, kita lihat. Ibu sedang memasak di dapur. Ketika ayah membaca koran dan adik tidur dengan lelap. Nah, bagaimana? Setiap kalimat ya, jadi kalian misalnya bikin 3 kalimat itu harus ada subjek dan predikat supaya itu menjadi kalimat majemuk campuran yang sempurna. Nah, jika kalian sudah mendengarkan video Miss Shirley ini, kalian bisa coba membuat kalimat majemuk campuran. Sudah bisa? Kalian bisa pelajari di halaman 184 dan 185. Selanjutnya, kita akan bahas tentang cerita fiksi dan teks prosedur. Apa itu cerita fiksi? Apakah kalian masih ingat cerita fiksi? Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya berisi tentang cerita rekaan atau yang didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan sesuai dengan kejadian nyata. Cerita ini dibuat hanya berdasarkan dengan imajinasi dari seorang pengarang. Sedangkan teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Bagaimana? Sudah tahu bedanya cerita fiksi dan teks prosedur? Tentang teks prosedur ini. Teks prosedur ini terdiri dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah kegiatan. Untuk mengetahui teks prosedur, kalian bisa buka buku kalian halaman 187. Kalian baca dan kalian cermati ya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kalian bisa catat dan pertemuan selanjutnya kita bisa diskusikan bersama. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali anak-anak. Salam sehat dari